Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tentunya segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, sekarang sampai kepada kaifiyah, yaitu tata cara praktek, yaitu memandikan jenazah. Jadi kemarin kan hukumnya ya, hukum memandikan jenazah. Sekarang yaitu kaifiyah atau tata cara simpel praktis di dalam memandikan jenazah. Al-wajibu fi ghuslil mayyit ayyu'ammama badanahu bil ma'i maratan wahidatan walau kana junuban au khaidha. Maka secara hukum yang umum wajib yaitu meratakan bagian tubuh si mayit dengan air. Secara umum kan seperti itu, sama lah hakikatnya seperti mandikan, seperti kita pelaksanaan mandi wajib. Memandikan jenazah itu hakikatnya seperti kita mandi wajib, meratakan air ke seluruh bagian tubuh secara umum seperti itu. Itu entah itu dia dalam keadaan junub mayitnya ataupun dalam keadaan haid, posisi memandikannya pada dasarnya meratakan dengan air ke seluruh bagian tubuh secara umum seperti itu. Berarti asal mayit itu dibasahi dengan air kemudian basah seluruhnya, ya sudah secara umum seperti itu. Kemudian wal mustahab, sementara yang disunnahkan sebelum mengawali memandikan jenazah, wal mustahabu fi dzalika ayyudha'a al-mayyita fawqa makanin murtafin, yaitu disunnahkan meletakkan mayit di posisi yang agak lebih tinggi dan juga dilepaskan pakaiannya. Jadi sunnahnya begitu kemudian mayit hendak dimandikan, maka sunnahnya diletakkan di tempat yang agak tinggi. Yang berikutnya dilepaskan pakaiannya semuanya. Jadi kalau panjenengan angel mau nyopot wong mayit kan angel nyopot dewek, nek dewek lah. Ya digunting. Iya digunting. Kalau suatu saat kita susah ya pakai gunting atau yang cuma dengan tata cara itu pelan-pelan, karena kita tidak boleh dengan kasar-kasar atau keras tatkala kemudian memandikan mayit atau mengkafani mayit. Nah keutamaan diantaranya memandikan jenazah ini pahalanya Masya Allah. Kalau seandainya kita lihat di dalam hadis Nabi, sebagaimana hadis riwayat Abu Rafi, ini riwayatnya Abu Rafi. Kata Abu Rafi, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, man ghazala mayyitan fakatama alaihi ghufirallahu arba'ina marratan. Barang siapa yang sering dan berulang kali memandikan mayit, barang siapa
yang sering atau berulang kali memandikan mayit. Fakata mengalaihi, maka kemudian dia menyembunyikan. Maka dia menyembunyikan aib dari si mayit itu. Maksudnya menyembunyikan aib di sini, kalau suatu saat didapatkan cacat di tubuhnya atau bagian di tubuhnya yang memungkinkan itu bagian dari cacat, panjenengan sembunyikan. Atau mungkin menimbulkan bau atau yang lain-lain, panjenengan sembunyikan. Maka tatkala Anda memandikan mayit dan Anda menyembunyikannya, menyembunyikan aib-aib si mayit itu, maka ghufirallahu, maka dia diampuni dosanya, yaitu 40 kali. Sampai kalau memandikan jenazah, kemudian Anda akan mendapatkan pahala diampuni dosa-dosanya 40 kali. Kalau dalam konteks hadis yang lain, dia yang diampuni dosa di sini adalah dosa-dosa besar. Masya Allah ya, kalau Anda memiliki dosa besar dengan memandikan mayit, maka diampuni dosa-dosa besarnya. Masya Allah, kan berarti pahalanya besar ya. Kemudian waman kafana mayyitan kasahullahu min sundusi wa istabrakil jannati. Dan barang siapa yang mengafani mayit, barang siapa yang mengkafani mayit, kasahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian untuknya, yaitu pakaian sutra yang halus dan tebal, dan kain sutra itu dari surga. Panjenengan kalau mengafani jenazah, berarti dijanjikan di dalam hadis Nabi bahwasanya kita kelak akan diberi pakaian sutra halus, tebal, dan pakaian itu dari surga. Berarti panggonannya nanti ya nang surga, wong diberi kelambikan surga, yang memandikan, mengkafani mayit. Masya Allah ya pahalanya. Makanya kalau suatu saat panjenengan punya keluarga atau punya kawan, punya sahabat yang terhitung panjenengan memang bagian dari orang yang dekat dengan dia, Masya Allah, ketika Anda memandikannya sekaligus mengkafaninya, pahalanya kayak Pak kaum janjinya pahalanya akeh ya. Ini tanggung jawabnya juga gede, harus tahu secara persis sih hukumnya sih. Jadi seperti itu. Dan berikutnya, waman hafara limayyit, barang siapa menggali lubang atau menggali liang lahat untuk mayit, berarti pahalanya penggali kubur. Pekerjaan bagus ini, Masya Allah ya. Barang siapa menggali kubur untuk si mayit dengan setulah, yaitu satu liang lahat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala seperti membuatkan rumah bagi si mayit, dan kelak akan ditempatkan di rumah itu pada hari kiamat. Jadi sampean nek membuat jugangan bagi si mayit, itu seperti pahalanya Anda membuatkan rumah bagi si mayit tatkala kemudian kelak pada hari kiamat. Pahalanya besar-besar ya. Nanti kalau terkait masalah keutamaan sholat setelahnya. Dan berikutnya, sementara kalau di dalam hadis yang lain, ini hadis yang lain. Kalau di dalam hadis yang lain, yaitu man ghazala mayyitan faqatama alaihi, maka barang siapa yang sering dan berulang kali memandikan mayit dan dia menyembunyikan aib si mayit, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuninya dosa-dosa besar sebanyak 40 kali. Panjenengan punya dosa besar kira-kira banyak enggak? Ya nek akeh sergep kudu si mayit. Masya Allah pahalanya ya. Ini janji loh, artinya sudah sudah diucapkan dari lisan yang terbimbing oleh wahyu, yaitu Rasulullah SAW. Jadi panjenengan boleh, tapi kalau memang kemudian memandikan mayit, panjenengan berniat, wah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku lah, dosa-dosa besar. Masya Allah, sekali memandikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa besar sebanyak 40. Ini kalau di dalam konteks hadis lain langsung disebutkan jenis dosa besarnya. Dosa besar kan banyak. Berbuat zina, makan riba, meninggalkan sholat, membunuh, merampas, merampok, atau yang lain-lain yang tergolong dosa-dosa besar. Karena kita tahu ada beberapa amalan ternyata memang bisa menghapuskan dosa besar selain tobat, di antaranya dengan memandikan jenazah si mayit. Masya Allah ya.
Dan berikutnya, waman hafara li akhihi qabran, barang siapa menggali lubang untuk saudaranya dengan satu lubang kuburan, maka sampai kemudian dia memasukkannya, menggali lubang sampai kemudian dia memasukkan ke liang lahat, maka seakan-akan dia menempatkan yaitu satu tempat sampai kemudian dia dibangkitkan pada hari kiamat. Maksudnya dia mendapatkan pahala seperti membuatkan rumah bagi si mayit. Masya Allah ya, ini keutamaan bagi yang memandikan jenazah. Satu saat dengan punya keluarga, kawan, sahabat, sini saya aja yang memandikan. Masya Allah pahalanya gede loh. Sampai nih satu saat untuk informasi, Kang, sampai nih suka kumpul nang lapangan Solo Kiri, hadiah apa? Umah siji, bukan lah. Bukan, iya Masya Allah ya, panjenengan diberi informasi seperti ini kan harusnya menjadi sayang banget wisnya sing itu sih. Itu seperti itu maksudnya. Kembali ke sini. Dan berikutnya, fayyudhamu alaihi syatirun yasturu ngawratahu. Setelah dibuka bajunya, kenek begitu dilepas bajunya dengan gunting kalau kesusahan, maka kemudian diletakkan penutup. Setelah itu letakkan penutup yang itu kain jari atau kain sejenis handuk yang besar, tutup bagian-bagian auratnya. Berarti bagian auratnya tutup, aja dijorna, terus dibuka dijorna tutup nih maksudnya, begitu dibuka, tutup bagian-bagian auratnya seperti itu. Malam yakun sobiya, kecuali mayitnya itu bayi, nah kecuali mayitnya bayi lah, telanjang bulat tidak apa-apa. Begitu kita lepaskan pakaiannya dengan gunting, terlepas semuanya, ambil kain, tutup bagian-bagian auratnya yang penting. Itu seperti itu. Lantas, wala yahduru min husnihi illa man tadmul hajati huduruh, fayambaghi ayyakunal ghasil siqatan aminan sholihan liyamsyura mayyarahu minal khair. Tidak ada yang menghadiri di tempat pemandian itu kecuali yang berhajat memandikan. Berarti ana sing jaga, ajana sing ngelongok-ngelongok, ajana sing belang-belang, kalau tidak ada hajat. Ana sing jaga gitu ya. Zaman siki soalnya kadang-kadang mau ditutup tok mubeng, orang yang takziah kadang-kadang ngelongok kayak gini. Makanya harus tidak boleh ada yang hadir ke tempat pemandian itu kecuali yang memang betul-betul berhajat. Dan hendaklah yang memandikan itu orang yang siko kita percaya, aminan, amanah, solihan, soleh. Tujuannya adalah agar dia memberitahu kepada yang lain jika dia mendapatkan kebaikan di dalamnya. Next, suatu saat orang yang siko, orang yang terpercaya, orang yang solih, suatu saat mendapatkan kemudian jenazah yang dimandikan itu kebaikan-kebaikan, ia informasikan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang mengikuti apa yang dilakukan oleh mayit dulu tatkala dia beramal soleh sebelum dia meninggal. Tujuannya seperti itu. Contoh, begitu memandikan, Masya Allah ya, yang ingin berketusi jenazah kayak Masya Allah, begitu dibuka, badannya bersih, baunya wangi, Masya Allah, nampak cahaya seakan-akan dia betul-betul seakan-akan masih hidup. Itu seperti itu tujuannya. Tujuannya apa dia bercerita seperti itu? Supaya orang yang diajak cerita mengikuti amalan soleh dari si mayit. Itu seperti itu. Dan juga wa yasturu mayadharul lahu minasyarri, dan menutupi apa yang nampak dari keburukan si mayit. Dan sekaligus menutupi keburukan-keburukan yang dimiliki oleh si mayit, tutupi seperti itu, aja dibuka-buka. Dan berikutnya, summa yabda'u, setelah kemudian jenazah diletakkan tempat yang tinggi, kemudian dilepaskan pakaiannya, ditutup bagian auratnya. Lantas kemudian yang mula-mula kita lakukan adalah wa yashmur batnal mayyiti nashran rafiqa. Kita mengurut bagian perut mayit dengan lemah lembut. Sampai nurut bagian perutnya kayak tekan-tekan dengan lembut. Tujuannya supaya kotoran yang ada di dalam memungkinkan keluar.
Dan hendaknya panjenengan tatkala kemudian posisi mengurut kan sekaligus nanti menyucikan jenengan pakai kaos tangan. Tujuannya suatu saat jenengan membersihkan kotorannya, najis itu tidak terkena badan kita atau tangan kita atau bagian tubuh kita. Hendaknya panjenengan pakai yaitu sarung tangan atau pelindung tubuh seperti ya kayak iya seperti itu, baju APD lah ya. Baju abiah, rompi atau yang lain-lain lah. Boleh panjenengan pakai pakaian apa yang kira-kira melindungi supaya tidak terkena najisnya atau tidak terkena cipratan air yang dari najis itu. Panjenengan pertama berarti mengurut bagian perut dengan lembut. Nah kalau itu ya jadi paksa gitu. Halus itu loh, halus ya. Lantas berikutnya, wa yazilu ma'ala badanihi, dan menghilangkan najis-najis yang memungkinkan keluar dari tubuhnya. Panjenengan setelah itu bersihkan najis-najis yang memungkinkan keluar dari tubuhnya. Berarti kan bagian dari kemaluannya, bagian dari tubuhnya, bagian dari sininya, atau bagian dari yang memungkinkan kotoran-kotoran bagi yang keluar dari si mayit, atau mungkin kotoran-kotoran bekas darah atau yang lain-lain yang ada di tubuh mayit. Ini sebelum memandikan ya, sebelum memandikan berarti seperti itu. Dan berikutnya, ala ayyullafa ala yadihi kharqatun, dan hendaknya dia menggunakan sarung tangan. Tadi hendaknya kita menggunakan sarung tangan tatkala kemudian kita hendak memegang bagian auratnya, karena memegang bagian aurat itu haram. Kemudian jenengan kan nggak sarung tangan juga, orang ini nyekel auratnya secara langsung tidak menggunakan sarung tangan. Ya betul, nggak sarung tangan aja dolanan juga. Sampai dolanan begitu maksudnya. Di kita harus berdasarkan, karena memang kalau di kitab ini disebutkan fa innal lamasal aurati haramun, menyentuh aurat langsung tanpa penghalang itu diharamkan. Makanya kita disunahkan untuk menggunakan sarung tangan. Tujuannya kita tidak menyentuh bagian yang terkena najis dan tidak menyentuh bagian auratnya secara langsung. Setelah itu, begitu selesai semuanya, besok praktek insya Allah. Summa yudi'uhu wudu as-shalah. Kemudian kita mewudukan bagian-bagian anggota wudu atau bagian anggota wudu di dalam sholat. Setelah itu semuanya selesai, bersih. Setelah keluar kotorannya kita bersihkan, bagian yang memungkinkan keluar kotorannya juga kita bersihkan. Setelah itu kemudian setelah bersih kita wudukan terlebih dahulu. Jadi diwudukan terlebih dahulu seperti wudu biasa. Nah terus panjenengan kan pilihan, mayit kan mungkin bisa kemu dewek. Mayit kemudian sampai melayu. Karena ya artinya kalau suatu saat panjenengan seperti itu tinggal usap-usapkan aja di mulutnya pelan-pelan. Dan nanti yang kira-kira kemudian panjenengan bagian-bagian wudhu yang kemudian harus diwudukan, panjenengan wudukan seperti kita berwudhu tatkala hendak mau sholat. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Rasulullah, ibda bima yaminniha wa mawadhi'a al-wudu minha. Kata Rasulullah, mulailah mandikan jenazah dengan bagian kanannya dan mulailah pula dengan tempat-tempat anggota wudhunya. Oleh karena itulah ulama menyunahkan, yaitu sebelum dimandikan diwudhukan terlebih dahulu berdasarkan hadis ini. Berarti berdasarkan hadis ini kita disunahkan untuk memandikan, yaitu untuk mewudukan anggota wudhu terlebih dahulu. Tujuannya adalah wali tajdida samatal mu'minin yaumil qiyamah. Tujuannya adalah supaya memperbaharui cahaya orang beriman terkait masalah anggota-anggota wudhunya yang nanti akan bercahaya pada hari kiamat.
Kelak besok panjenengan begitu bangun daripada yaitu alam barzah, digiring menuju padang mahsyar, nanti anggota wudhu yang biasa kita wudhukan di dunia nanti kan bercahaya. Tujuannya nek panjenengan membutuhkan si mayit supaya si mayit itu nanti bangun dari alam barzah dalam keadaan memiliki cahaya yang baru. Itu cahaya dari bekas anggota wudhu. Tapi nek wong ora tau salat biyen itu ya. Itu seperti itu maksudnya, tujuannya seperti itu. Kemudian berikutnya, summa yaksiluha salasan bil ma'i wasobun au al ma'ul karahi. Setelah itu, setelah dimandikan selesai, kemudian mandikan salasan 3 kali, 5 kali, atau kemudian 7 kali dengan air sabun atau air campuran bidara atau kemudian air bersih. Jadi setelah itu kita mandikan 3 kali. Panjenengan kalau mandikan 3 kali ini harus paham. Contoh misalnya gini, kita disunahkan untuk membasuh, disunahkan di dalam wudhu membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Sing jenenge 3 kali untuk biar pisan uduk, kemudian naik gini pisang pindo ping telu iki ping akeh. Sing jenenge 3 kali ki maksudnya guyur seperti ini sampai ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, memandikan jenazah 3 kali maksudnya adalah kan jenazah seperti ini posisinya. Nanti begitu kita guyur, mulai dari bagian kanan terlebih dahulu, guyur depan bagian sebelah kanan. Setelah itu kemudian angkat sedikit, dimiringkan seperti bagian belakang, guyur lagi sampai ke bawah. Nanti kemudian gantian, sebelah sini guyur, sebelah kiri, kemudian balik seperti ini, miringkan, kemudian guyur lagi. Ini 1 kali. 7 guyur sepisan, pindok, ping telu, ya ampun. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dimaksud memandikan 3 kali itu seperti itu. Jadi orang mengeneh kok kiwe tengen sepi-sepisan. Iku kaidahnya seperti itu. Berarti 3 kali, 5 kali atau 7 kali yang pasti adalah bilangan ganjil. Sunnahnya kan seperti itu. Airnya ini sunnah ya, artinya kita menggunakan air bersih apakah sah-sah? Tidak menggunakan sabun, tidak menggunakan kapur baru sah, tidak menggunakan air bidara juga sah. Sing penting dengan air bersih saja sah. Cumanya saja sunnah kan eman-eman. Berarti airnya ada 3. Air campuran sabun bisa, atau air campuran daun bidara. Daun bidara zaman sekarang mudah. Beli di toko herbal ada wujud bidara yang sudah digerus, sing tinggal dimasukkan saja ke air. Zaman sekarang kita hidup banyak yang seperti itu. Kemudian air kapur barus. Pertama kemudian guyur dengan air itu bidara, lantas kemudian dengan kapur barus, nanti kemudian yang terakhir dengan dibersihkan dengan air yang bersih. Berarti tidak ada air yang campuran dengan bunga orang anak. Orang anggap banyu sing campuran kembang. Ya lagi jenengane mandi kembang untuk mandi mayit. Kayak ya mandi kembang jenengane. Seperti itu. Dan sama hakikatnya gini, yang namanya 3 kali, misal dengan guyur sekali dengan air bidara, kemudian dengan air, kemudian sabun, atau dengan air campuran kapur barus, yang berikutnya air bersih, terhitung 1 kali. Nanti kalau ketiga kali berarti diulang sampai 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali, yang pasti bilangan ganjil sesuai yang dibutuhkan. Mubtadi'an, dan disunahkan sebelah kanan, disunahkan sebelah kanan terlebih dahulu, dan yang pasti disuruh untuk pelan-pelan tatkala kita menggosok tubuhnya. Sampean nek tatkala menggosok tubuhnya disuruh pelan-pelan, dan tatkala ada bagian kaki tangan yang susah untuk diluruskan, kadang-kadang mungkin ada orang mati sehingga iki kaku loh, dan jenengan aja dipaksa diluruskan. Karena kita tahu ketika Anda mematahkan tulang, tatkala dia sudah menjadi jenazah, maka dihukumi seperti mematahkan tulang tatkala dia hidup. Dosa dewek.
Di nek suatu saat kan ana sing kaku seperti ini ya, gara ninggal kewenangan telung dina, mayite kaku seperti ini. Iki kaku banget, menjenengan lurusna anak, ketika lurusna alon-alon nggak bisa, ameli sudah. Aja dipaksa dilurusna, toklek. Maju jerit ke beribu jajal. Ya itu yang dimaksud ya. Jadi pelan-pelan juga, kemudian kalau suatu saat susah diluruskan, ya seperti itu. Kalau susah ya sudah, biarkan saja. Kalau teramat susah, tapi ya biasanya tetap bisa, tapi dengan cara pelan-pelan. Ya dengan cara pelan-pelan, kita tetap bisa, cuma pelan-pelan. Biasanya kan kadang-kadang masih ngerasa apa? Ya, lurus, boy, udah lah kalau terus mati ngerasa nalaro, ayo. Dan berikutnya, fa'inna ra'aziyadatin ala salas. Sesungguhnya dimandikan lebih dari 3 kali, mau 5 kali, mau 7 kali, ini tergantung kebutuhan bagi masing-masing yang memandikan. Jadi bagi masing-masing yang memandikan, ini kan kondisinya berbeda-beda. Kadang-kadang anak yang mencukupi 3 kali sudah cukup. Ada yang memastikan 5 kali, kayaknya dulu 3 kali ini belum bersih. Ada yang memastikan harus 7 kali. Ini sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Yang pasti diantaranya adalah menyanyiakan atau memperbanyak bilangan air yang kita gunakan juga termasuk makruh. Apa mending nang zaman musim kemarau seperti ini. Kira-kira wis cukup, wis bersih, wis suci, ya wis aja dipilih ini jadi ping 5, aja dipilih ini jadi ping 7. Apa mending nang musim kemarau yang seperti ini sehingga ngedusin mayit sumur garap saat dia makruh. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Dan berikutnya, dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguhnya Rasulullah bersabda, igzilna widran salasan au khamsan au sab'an. Mandikanlah dia sebanyak ganjil, entah itu 3 kali, 5 kali, 7 kali, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing yang memandikan jenazah. Au kasuram min dalik, atau lebih banyak dari jumlah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan bagi yang memandikan. Artinya kalau kita melihat kondisi seperti ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau mayitnya sudah jelas suci, sudah selesai. Qala Ibnu Mundir, berkata Ibnu Mundir, adapun membasuh atau mengguyur jenazah sebanyak 3 kali, 5 kali, kemudian 7 kali, ini sesuai dengan apa yang disebutkan hadis Nabi yang pasti ganjil. Tidak mesti harus 3 kali, tidak mesti harus 5 kali, tidak mesti harus 7 kali, yang pasti bilangannya ganjil sesuai yang dibutuhkan bagi yang memandikan jenazah. Poinnya samalah, Ibnu Mundir juga menjelaskan seperti itu. Yang pasti tujuannya adalah kalau sudah suci, ya seperti itu. Dan berikutnya, fa'idha kana al-mayyit al-imra'ah, ketika mayitnya itu perempuan, sikinek mayitnya perempuan, maka nudiba disunnahkan naqdu sya'riha, diuraikan rambutnya. Kenek mayitnya perempuan, maka disunnahkan rambutnya sing oleh dijiret copot, artinya dirembiak, bahasanya dewek, dicopot, dirembiak, itu seperti itu. Dan berikutnya, setelah kemudian dia menguraikan rambutnya, ghusila, kemudian dimandikan. Mandikan seperti mandi jenazah laki-laki. Begitu selesai dimandikan, dikembalikan rambutnya itu dikepang menjadi 3. Kenek perempuan, nek wis rampung ditusi, rambutnya jadi dikepang. 2 bagian pinggir, 1 bagian di ubun-ubun. Kenek wong wedon, nek sampean kan rambutnya pendek. Jadi dikepangnya menjadi 3. Kepang sini 2, 1 kemudian bagian ubun-ubun. Ini kalau mayitnya perempuan. Biasanya kalau di masyarakat kita seperti itu enggak, perempuan. Ngerti ya? Ngerti ya. Oh iya ya, sampai di ubun gitu sih. Biasanya atas mengatakan apa mboten, Bu? Oh nggih, berarti ya itu. Tapi dikepang menjadi bagian 3.
Dan berikutnya, kata Rasulullah SAW di dalam hadis Ummu Atiyah. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Annahunna, sesungguhnya beliau Ummu Atiyah, janganlah kemudian dia Ummu Atiyah memandikan, tatkala memandikan bagian kepala putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian setelah itu dia mengepang menjadi bagian 3. Karena berdasarkan hadis riwayat Ummu Atiyah, tatkala Ummu Atiyah memandikan jenazah putri dari Nabi. Putri dari Nabi tatkala kemudian dimandikan, setelah dimandikan berarti dikepang menjadi bagiannya 3. Ini Masya Allah ya. Dan ini kalau kita lihat dari terkait masalah prosesi memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, pahalanya Masya Allah. Kalau seandainya kita lihat hadis Nabi terkait masalah keutamaan takziah, itu kan ada. Sampai-sampai pada pelaksanaan sholatnya pun disebutkan. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwasanya man sahida janazata hatta yusalli 'alaiha wallahu qirat. Kata Rasulullah seperti itu. Barang siapa yang menghadiri jenazah kemudian dia menyolatinya, maka untuknya pahala 1 qirat. Tapi kalimatnya seperti ini, menghadiri jenazah, dia menyolatinya. Sampean menghadiri jenazah muslim, mukmin, panjenengan hadir di sana menyolati, pahala Anda 1 qirat. Kalimat hadisnya seperti itu. Tapi ingat ya, karena kita dilarang untuk menyolati jenazah kafir atau jenazah yang mati dalam keadaan kafir atau jenazah yang mati dalam keadaan dia dihukumi sebagai kafir karena dia terhitung tidak mengamalkan atau dia melanggar amalan-amalan yang menyebabkan dia keluar dari Islam atau keluar dari kemukminan dia sehingga kemudian dia jatuh kepada kekafiran. Kalau panjenengan biasa menyolati jenazah, begitu panjenengan hadir di dalam takziah, jenazahnya itu ternyata terhitung dia jenazah yang kafir secara hukum syar'i, maka panjenengan tidak menyolati, yang jenengan tetap itu pahala ini, tetap mendapat asal sebelumnya jenengan tatkala menghadiri jenazah menyolati jenazah mukmin. Jiwa biasa ya ora. Kaidahnya seperti itu. Kemudian berikutnya waman syahida, barang siapa menghadiri mayit, menghadiri jenazah, hatta sampai kemudian dia menguburkannya. Kenek sampean menghadiri mayit sampai mayit itu kemudian dikuburkan di liang lahat, maka Anda mendapatkan pahala yaitu 2 qirat. Nek tekan nyolat TikTok terus balik 1 qirat. Nek panjenengan nganti jujubna penguburan 2 qirat. Kata Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qirat ya Rasulullah? Rasulullah kemudian berkata, mislul jabalaini al-ngadimaini, itu 2 pahala yang besar, semisal gunung yang terlalu besar. Pahalanya gede ya. Sampean pahalanya nek menghadiri takziah sampai menuju ke pemakaman, panjenengan berarti diberi pahala yang besar. Besarnya itu seperti gunung yang besar. Kalau dalam hadis yang lain seperti Uhud. Ini ukuran 2 qirat, 2 gunung yang sangat besar. Kalimatnya seperti itu. Pahalanya gede Pak. Gede ya. Jadi ngesune dhewek kancane pada meninggal, pada sergep-sergepan. Iya, nyolati, ngafani, jujungnya tekan kana. Jadi aja ngasih sing mati, ndak kan jujungnya tok 2 gelem nyong mati wis terakhiran 2 gelem jujug nambok didesula kayak gue gitu. Ya sampai kalau suatu saat kemudian seperti ini mendengar kawan sahabat kemudian meninggal, ya paling tidak kita hadir, kita sholati, doakan dengan sungguh-sungguh, antarkan sampai menuju ke pemakaman. Setelah itu kita pulang, doakan setiap habis sholat. Itu nih kayak gue. Nek wis jadi jamaah seperti ini. Aja ngasih orang. Karena yang dibutuhkan oleh jenazah tatkala dia berpulang kembali kepada Allah kan hanya doa kita. Sampai ngerti-ngerti doanya siapa? Doa anak kadang-kadang kelalen. Bojo kadang-kadang yang sudah ngurung bojo maning. Ya nek sik ngurung bojo maning ya doane sampean, ya Allah ampunilah suamiku ya Allah. Ampunilah suami. Tapi begitu dia setelah masa iddah selesai,
dia punya suami baru, punya anak baru, punya kehidupan baru, kelalen. Misalnya bisa didoain mana. Nah, harapan kita kan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dekat atau teman-teman satu majelis seperti ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kayak apa senangnya. Masya Allah ya. Karena kita hanya membutuhkan itu tatkala kita berpulang kembali kepada Allah. Bong bakal ada kan ini, Bong. Jadi kan dia mau ngenteni jadwal itu. Ngenteni jadwal siapa sih gari diundang, karena kita masing-masing memiliki waktu yang tersisa, dan waktu yang tersisa itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan kita tidak tahu pula sampai batas berapa lama lagi waktu yang kemudian Allah berikan kepada kita. Boleh jadi mungkin ada yang masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau kemudian lebih bilangan sedikit dari jumlah yang disebutkan tadi. Bulannya nek suatu saat dengan anak sing meninggal, kabari langsung. Nek bisa ya langsung kabeh pada teka solati, kafani, kuburi, nek bisa didusi bareng-bareng. Masya Allah senengnya mayitnya. Masya Allah jamaah Masjid Al-Bayyinah didusi kabeh. Senengnya ini yang mayitnya ya. Nganti ndongani nyolati nganti tekan jujukna mengkuburan. Nek ngasih orang jujukna mengkuburan kok mayitnya bersulah kayak yang wis mati biro kan jujuk nah mengulungi surip. Pokoknya gue gitu kan melas ya, melas itu. Sama baik jenazah laki-laki ataupun perempuan. Yang perempuan kita dibatasi hanya menyolati, hanya mengantarkan sampai ke pemakaman, tidak ikut memandikan raudi sampai atau sebaliknya. Insya Allah kayak jenjane ya ini sebagai wujud ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama kaum muslimin terkait permasalahan itu. Jangan sampai lah kemudian kita menjadi hamba Allah yang notabene muslim, mukmin, tatkala kita berpulang kembali kepada Allah dalam keadaan orang-orang yang rugi. Di antaranya untuk menutup kerugian adalah kiriman doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kawan, sahabat, saudara atau yang lain-lain. Semakin banyak semakin bagus. Nanti makanya ada hadis Rasulullah yang menyebutkan jika jenazah itu disolati 3 shaf, jumlah 100 orang atau jumlah yang tertentu yang ditentukan oleh Nabi. Makanya kalau bisa besok begitu selesai kajian fikih jenazah, kumpulkan orang-orang yang siap nek anak kancane sing meninggal, kira-kira sejumlah orang yang dibutuhkan di dalam hadis itu. Jadi ngesuk nek anak sing meninggal teka pas jumlahnya. Masya Allah ya. Iya, setting kudu nek orang yangan. Kudu mangkat juga gitu. Nek ngaji ini izin iki kuwi izin. Melas kancane wah aku mati besi diizini Masya Allah. Lha iku melas iki ya, melas mbok Rasulullah iki lho lah. Kudu mung ngisi urip tok nyemis ninggal tok besi izin kancak hujan. Kuwi. Melas ya, melas. Wah, melas. Pantesan kalau dolan mengumahku dia menjujukna mengumahku sindra yang kubuan ora gelem kayak gue gitu. Lantas berikutnya kembali ke sini. Jika mayitnya perempuan seperti itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Ummu Atiyah. Lantas faida farigham min ghuslil mayyit, ketika selesai memandikan, lantas kemudian jafa fabadan lahu bisau bin nadif. Ini sebagaimana kita ketahui lah, begitu selesai dimandikan maka sediakan yaitu handuk yang kering, yang bersih, untuk kemudian membersihkan sisa-sisa air setelah kita memandikan supaya kemudian jenazahnya kering. Ini prosesi memandikan seperti itu. Saya kira insya Allah untuk pertemuan berikutnya atau kemudian kapan lah kita akan melaksanakan praktek ngedusi jenazah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Karena kalau teori kan beda dengan praktek seperti itu. Supaya kita besok satu saat kalau kawan teman seperti ini meninggal nggak usah repot-repot, cari teman kita saja, nggak usah cari orang lain. Dia tujuannya men dewek sing ngurusi, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, sekaligus jujuk nama kuburan, supaya lebih teratur sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis. Nah, kan eman. Sampai sih daftar di situ kan jajan. Siapa yang daftar di situ ya beli.
Seperti seperti itu. Dan berikutnya, hal-hal yang dilarang di dalam pengurusan jenazah. Hal-hal yang dilarang di dalam pengurusan jenazah. Di antaranya adalah awwaluha, tatkala jenazah telah rapi, fa idza fariha, tatkala telah selesai, yaitu badan itu dikafani, telah selesai pula disolati, telah selesai pula diletakkan di keranda, maka percepat kemudian untuk menuju ke pemakaman. Dilarang untuk kemudian menunda-nunda dibawa menuju ke pemakaman, seperti sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat umum. Junjung sambutan-sambutan. Assalamualaikum kan kepala desa, sohibul musibah, kan ya durung kok nampak kaum masih ditahan. Begitu diangkat illa hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayhulahumul al-fatihah, macam apa. Ini namanya menunda-nunda, udah langsung aja dibawa, karena itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah, orang dituntun Rasulullah. Nah, kapan kemudian menginformasikan terkait masalah itu? Kalaupun suatu saat anak sambutankan kepala desa sayhul musibah, singkat aja langsung memberi pengertian baik kepala desa. Nyun sewu RT kali retiko pilih minongko enten warga kulo panjenengan sedaya ingkang sampun kepundhut konduk, monggo panjenengan sami ngambil pelajaran, pilih kulo panjenengan sedaya sami bakal ninggal kados mekaten. Lan sedaya napa kemawon tiang-tiang ingkang sami gesang teng alam bebrayan sami wangsul kondur mangirsanipun Allah. Mugi-mugi mayit niku dipun ampuni. Selesai. Wis rampung. Sohibul musibah langsung utarakan saja. Assalamualaikum, tidak bertele-tele, langsung utarakan. Sinten kemawon tiyang ingkang nggadahi hajat kedue mayit, entah itu yang berkaitan dengan masalah tanggungan tatkala dia masih hidup, hubungi ahli waris. Selesai. Langsung kemudian Pak Kaum langsung aja sumailah hadrati kesuwen. Ini karena itu setelah itu disuruh untuk dibawa. Dan berikutnya, yang berikutnya adalah tidak boleh kayak sing biasanya mau blodos. Ya, biasanya kan ada ya. Ya, blodosan. Tidak boleh pula kemudian mayit itu dijadikan seakan-akan yaitu sebagai ritual-ritual tertentu yang tidak disebutkan dalam syariat Islam. Jenengane blodosan. Kan ya? Blodosan. Yang berikutnya pula, tidak boleh pula menebar beras kuning yang dicampur dengan yaitu uang-uang campur kembang, beras kuning, beras dibuat untuk dicampur kembang. Iya. Seperti itu, nggak perlu itu, nggak perlu. Dan tidak boleh pula, tidak perlu pula itu kayak payung, nggak perlu. Jadi nggak perlu jenengan takmir masjid atau masjid-masjid ini jadi payung. Payung mau apa jajal? Kan wis diomong lanang hadis Nabi, orang nana hadis payung jenazah. Kan orang nana. Man yastamidu ba'amrela lil mayit, misalnya campuran bahasa Inggris. Bang siapa yang menyediakan payung untuk si mayit kan anak-anak. Oh, no, bukan ditemu nang hadis mungkar sekalipun anak-anak. Kira-kira sing anak-anak eman-eman betuku. Sementara hari ini kadang-kadang pihak penyelenggara baik di masjid-masjid, musola-musola data repot-repot tuku payung. Mau apa? Orang anak hadis payung. Karena ini mengandung pengajaran yang tidak benar. Nah, kan sebagaimana dulu nek wong musyrik jahiliyah meninggal, begitu meninggal dikubur, maka hewan tunggangannya diikatkan di dekat kuburan itu, tidak dikasih makan, dibiarkan mati supaya tulang-tulangnya kemudian hancur lebur menyatu dengan tanah kubur itu, dengan keyakinan nanti kemudian kudanya itu sebagai tunggangannya kelak yaumil akhirat. Keyakinan yang musyrik jahiliyah zaman dulu. Nah, hal itu diikuti dengan diantaranya adalah gandeng yang sunang padang masa panasan, matahari didekatkan dengan jarak 1 tombak, kemudian anak istilah payung yang wong mati jere nemen ngesuk keiuban nang padang masa. Jere siapa? Itu sebenarnya nggak ada yang seperti itu, tidak disebutkan. Pokoknya yang kira-kira tidak ada jangan. Sekalipun anu itu terus ngapa? Ayo dibuang apa didol. Ayo tidak perlu, karena memang tidak perlu. Kan tidak perlu. Kalau yang tidak perlu sudah jangan dipakai. Itu seperti itu. Dan berikutnya pula yang tidak boleh dilakukan pula
yaitu mayit menyaksikan acara ijab kabul anak. Wah, ini sering Kak? Kan ya? Wah, gandeng terus kemudian tadinya wong tuane wis rembukan tua, wong tua kambi wong tua. Wis ketemu rencana pernikahan misal tanggal sekian, sekian, sekian. Begitu belum tanggal yang telah ditentukan gue nikah, wong tuane ninggal. Kayak gue. Nah, wong tuane ninggal, begitu gandeng wong tuane ninggal, pengantinnya diajokna. Begitu diajokna sesuai dengan ninggal wong tua mau tundangna ke penghulu kon nikahna nang ngarepe si mayit jere nemen dadi wali. Iya, kadang-kadang seperti itu. Ini tidak benar, tidak ada. Ada nggak yang masyarakat seperti itu? Anak, dari segi wong mati. Jangankan wong mati ya, jangankan wong mati, wong sampean masih hidup saja. Jenengan wonge sampean ngakat, misal anak jenengan nikah digombong, jenengan sinang kebumen, tetap uli apa mending wis ninggal, wis beda alam. Wong sampai satu alam saja jenengan masih di kebumen, jenengan akad nikah siki anaknya sampai nang gombong, sampai nang kebumen uli, engkau nanti nikah bali di situ, wali nemen kena nangnya netek gue uli dengan catatan seperti itu. Dan banyak yang seperti ini. Kadang-kadang saya suka menyaksikan juga yang seperti itu. Wis ninggal banyak sedih wong mati. Karena asumsinya kayak gini, kenapa kemudian dilangsungkan pernikahan dengan seperti itu? Karena anggapan mereka, kalau suatu saat kemudian meninggal, sementara kemudian tidak dinikahkan pada hari itu, kan peristiwa tahun. Artinya, nanti mereka berkeyakinan nek menikahkan setelah orang tua itu meninggal, nanti kemudian akan mengalami sesuatu yang namanya kemalangan di dalam rumah tangga. Gue mulanya kan anak hitungannya nek wong biyen nek sampean ngerti wong bojok nek zaman biyen tapi kiana hitungannya Sri nunggu dunia lara pasti. Iya sampean misal dihitung sampean lahir apa mas, anaknya mas, anakku Jumat Kliwon. Nah jodohnya kira-kira anaknya lahir dina Selasa Pon kami Jumat Kliwon ketemune sangalikur misal dihitung Sri nunggu dunia lara pati, Sri nunggu dunia lara pati. Oh, ketibane lara berarti aja dinikahna. Ngesuk dinikahna, dadine wong salah sijine dadi meriang baik. Nek tibane lara. Yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Wah. Dan berikutnya yaitu membaca Al-Qur'an di tepi kubur si mayit. Kenapa alasannya seperti itu? Jenengan yang macam Al-Quran di tepi kubur si mayit kan kayak gini dalam konteksnya hadis Rasulullah menjadikan tempat suci semua yang ada di dunia untuk tempat sholat. Tempat di dunia yang tidak boleh untuk sholat apa? Kamar mandi, kambiku, kuburan. Nang kamar mandi sampai maca Quran udah wah undi sampai nang kuburan maca Quran undi karena nih jenengan maca Quran dia nang rumah lagian juga maca Quran ini untuk kita. Nah kapan kemudian mayit itu mendapat pahala dari bacaan Al-Quran kita? Kalau orang tua dulu kita teman kawan mengajarkan Al-Quran dulu tatkala di dunia atau sering memberi nasihat kepada kawannya untuk membaca Al-Quran dan dia adalah ahli Al-Quran, otomatis tatkala kawannya, sahabatnya, anaknya membaca Al-Quran dia mendapatkan pahala sekalipun tidak dioper. Tapi nanti terkait masalah ini di bab berikutnya ini ada penjelasan khusus terkait masalah qiraatul Quran lil mayyit ba'da dafnihi, itu bacaan Al-Quran yang dihadiahkan ke mayit setelah dikuburkan apakah sampai tidak, nanti ulama madhab terbagi menjadi beberapa golongan nanti di bab agak terakhiran. Cuma di sini disinggung terkait masalah hal-hal yang dilarang yang berkaitan dengan si mayit. Dan berikutnya adalah dilarang pula yaitu menduduki kuburan. Kayak sampai yang wis dikubur, suatu saat jenengan niki ngono jagongi itu juga tidak boleh. Dan juga dilarang pula kita berbicara masalah yang berkaitan dengan masalah duniawi tatkala di kuburan. Bercanda, berbicara masalah duniawi keneng nang kuburan raudi.
Sampai nang kuburan malah cerita anaknya nyambut gawe kok nek wis ora nang kuburan. Wong nang kuburan kita disuruh untuk mengambil pelajaran, diantaranya adalah mengingatkan kampung akhirat dan mengingatkan mati. Yang berikutnya adalah senantiasa disuruh untuk mendoakan sesama muslim dan tidak dibenarkan jika kemudian kita tidak mendoakan sesama muslim. Di antaranya itu yang disebutkan di dalam hadis. Insya Allah besok kaifiyah mengkafani, atau mungkin pertemuan berikutnya kalau nanti saya konfirmasikan kepada Ahli Tarman mau praktek memandikan dulu apa nanti sekaligus memandikan, mengkafani, nyolati kan karena ada yang 4 takbir, ada yang 7 takbir, ada yang 9 takbir. Sampai pernah sholat jenazah 7 takbir? Iya, kebanyakan kan 4 takbir ya, karena ada Rasulullah praktek yaitu sholat jenazah yang dimana Rasulullah 7 takbir atau 9 takbir. Mending suku pancane dewe. Tuhan kan sing dakwah. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait masalah ini? Iya, betul. Ya, mau tanyakan masalah air sabun atau sama airnya sudah dicampur sabun atau dibasahi sabun. Oh iya. Jadi kalau air itu satu air bersih, yang kedua air sabun. Air sabun itu sama dengan disabuni dulu, diguyur air bersih. Ini sama dengan air sabun, seperti itu. Jadi yang dibutuhkan diantaranya air bersih, air sabun, atau air bidara, atau air kapur barus, atau mau 4 ember ya tidak apa-apa. Air bersih, air sabun, air bidara, kapur. Cuma kalau yang disebutkan di dalam hadis Nabi kan, yaitu air bersih, air campuran daun bidara, air kapur barus. Gitu. Cuma sebagai pengganti bidara itu diantaranya air sabun, atau seandainya kemudian ada dua-duanya ya tidak apa-apa. Itu seperti itu. Kaidahnya pokoknya yang namanya memandikan jenazah intinya adalah meratakan dengan air ke seluruh bagian tubuh seperti kita layaknya mandi jenabah. Kaifiyah umumnya seperti itu. Ya. Di antaranya itu. Ini ada ya. Iya. Oh, nanti itu iya betul. Ini jadi gini, ini sebetulnya di kitab yang satu, cuma saya tidak bawa itu. Kalau di sini memang tadi kan disebutkan larangan-larangannya yang berkenaan dengan si mayit. Nah kalau di kitab yang satu ada sebetulnya larangan-larangan yang berkenaan dengan mayit, di antaranya adalah mengadani dan mengkomati. Kenapa alasannya seperti itu? Karena yang namanya adzan dan iqamah ini hanya untuk bilangan memanggil sholat. Nah adapun hadis terkait masalah mengadani, mengkomati bayi lahir, maka ini hadisnya dipandang lemah. Begitu juga hadis yang berkaitan dengan masalah tatkala dikuburkan, itu juga hadisnya lemah. Maka yang paling sahih diantaranya ya namanya adzan dan qomat ini adalah untuk panggilan sholat, begitu. Sing lebih lucu mending kan udah seperti itu sebenarnya. Mentang-mentang kemudian nek lahir diadani, kemudian mati diadani, dikomati. Nah pari kalian yang urip diadani ora tau tekan masjid. Sing paling pokok kan itu ya. Sing paling pokok kan tatkala sampai isi urip jenengan ora perlu menunggu masalah kan kayak adzan koman wis ninggal miman sampai isi sehat siki kayak sampai diundang kayak sing asline adzan sholat sampai dua tahun teka kayak gue maksudnya seperti itu. Kalau disebutkan di kitab yang satu seperti itu. Iya diantaranya adzan dan koman. Iya, karena kalau dalam hadis Rasulullah dan komat hanya untuk panggilan sholat. Nggak usah ngurip. Iya, diantaranya cukup ya. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti sekalian saja ini ya. Sekiranya nanti penjelasan memandikan, mengkafani, menyolati, terus praktek kayak gitu sekaligus, kayak gitu saja. Nah, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.